Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini pertemuan ketiga ya, saya akan membahas tentang kulit ya. Kenapa kulit? Karena kulit ini kaitannya dengan pengaplikasian produk kosmetika. Saya langsung saja ya. Jadi kulit itu apa sih? Kulit itu merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai gangguan dan rangsangan luar. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada kulit, pasti kita akan terpapar langsung dengan yang namanya polusi udara dari luar ya. Jadi daging kita terpapar secara langsung ya. Nah, luas kulit ini sekitar plus minus 2 meter persegi ya. Berat kulitnya itu sekitar 10 kilogram dengan lemak dan 4 kilogram tanpa lemak. Fungsi kulit itu apa aja? Yang pertama absorpsi ya, lalu kemudian respirasi dan pengaturan suhu, lalu kemudian produksi sebum dan keringat. Sebum itu adalah kelenjar yang digunakan untuk membasahi rambut ya atau bulu-bulu pada kulit ya. Dan melindungi kulit dari sinar UV. Fungsinya ini adalah fungsi dari melanin atau pigmen pada kulit ya, pembentukan pigmen, lalu kemudian untuk indera perasa, peraba, lalu ada kemampuan untuk keratinisasi, pengelupasan lapisan tanduk, pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Nah, ini adalah perbedaan kulit ya berdasarkan ras ya. Jadi ada ras Kaukasian atau Kaukasoid, lalu kemudian ada ras Afrikan atau Negroid dan ras Asian yang seperti kita ini ras Asian ya. Nah, Kaukasian ini ternyata dia ini gambarnya ya, struktur melaninnya, struktur pigmen warna kulitnya. Nah, ini adalah mostly biomelanin. Jadi melanin itu ada dua, yaitu ada biomelanin, ada eumelanin ya. Nah, kalau pada orang-orang Kaukasian ya, yang bule-bule itu, nah dia itu adalah biomelanin, di mana warnanya itu adalah reddish brown ya, warna coklat terang kemerahan ya, makanya warna-warna ini kan kemerahan gitu ya. Small melanosom, jadi melanosom itu adalah sel yang mengandung melanin ya. Lalu kemudian dia melaninnya ini fragile, jadi tidak kompak. Jadi ada spot-spot, makanya kalau orang-orang bule itu kan biasanya kulitnya putih tapi ada freckle-nya ya, yang sekarang lagi orang membuat freckle ya. Jadi itu sebenarnya adalah melanin yang menumpuk pada suatu sisi ya, tidak menyebar secara sempurna. Gitu ya. Lalu kemudian kalau Afrikan itu mostly eumelanin ya. Ini di mana warnanya itu black brown, lalu kemudian big melanosom dan solid ya. Solid itu antara atas sampai bawah ujung kaki itu sama ya, rata. Nggak ada bintik-bintik freckle ya. Itulah. Lalu kemudian kalau ASEAN ini mix dari pheomelanin dan eumelanin ya. Mix color of light brown to dark brown ya. Lalu kemudian mix antara big and small melanosom. Jadi kalau kita lihat ya percampuran antara besar dan kecil ya melanosomnya dan solid kompak ya. Jadi sebenarnya kulit yang paling bagus itu adalah kulit-kulit orang ASEAN di mana dia mix ya warnanya antara biomelanin dan eumelanin, lalu kemudian melanosomnya itu juga big and small, lalu kemudian solid ya warnanya ya. Sekarang kalau misalnya tadi kita bilang di awal fungsi dari kulit itu adalah untuk proteksi dari sinar UV dan lain sebagainya, dan itu adalah peran dari melanin ya. Bayangkan kalau misalnya orang-orang Kaukasian ya, dia sampai rela untuk menghitamkan kulitnya ya, sunbathing ya, hanya untuk mendapatkan pigmen yang lebih tinggi ya, atau melanin yang lebih tinggi ya, untuk melindungi kulitnya ya, memproteksi dirinya dari sinar UV dan lain sebagainya. Nah, sementara orang-orang Afrikan ini diberkahi dengan banyaknya memang melanin yang ada dalam tubuhnya. Namun juga mereka hidup di daerah tropis kebanyakan.
Makanya dia akan merasakan lebih panas karena warna kulitnya lebih hitam. Ini bukan rasis ya, tapi ini secara ilmiah ya. Lalu kemudian jadi kulitnya akan lebih panas karena kulitnya akan lebih menyerap panas. Makanya kulit-kulit ASEAN ini adalah kulit-kulit yang sebenarnya sangat diharapkan ya. Karena itu kulitnya itu dianggap menjadi kulit yang terbaik karena melaninnya ada ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi kulit yang paling sehat seperti itu. Nah, ini adalah sintesis melanin di melanosom ya. Jadi sampai kulit itu membentuk eumelanin dan biomelanin ya. Nah, ini ya. Jadi pertama itu ada yang namanya tirosin. Tirosin nanti diubah menjadi dopa dengan bantuan tirosinase. Ini adalah enzim. Lalu kemudian dopa menjadi dopaquinon, itu juga menggunakan enzim tirosinase. Semua proses ini menggunakan enzim tirosinase dan semua proses ini adalah proses oksidasi. Makanya kenapa kalau kita ingin mencerahkan kulit, kita mengkonsumsi antioksidan. Karena ketika ada antioksidan, sementara ini prosesnya oksidasi, maka prosesnya akan dikat di sini sehingga tidak akan terjadi proses pembentukan eumelanin maupun biomelanin. Ya, nah tirosinase ini juga merupakan enzim utama sintesis melanin yang menjadi target klasik bahan dipigmentasi. Ya, jadi kalau kalian ingin meneliti tentang bahan-bahan yang dapat menyebabkan kulit menjadi cerah dan putih, ya, berarti itu adalah bahan-bahan yang dapat menginhibisi atau mengurangi tirosinase, ya. Karena kalau tirosinasenya diinhibisi, maka dia tidak akan bisa mengkatalisis proses perubahan tirosin menjadi dopa, dopa menjadi dopaquinon, dan tidak akan terbentuk eumelanin dan biomelanin. Ya, jadi kalau penelitian penghambatan enzim tirosinase itu biasanya jatuhnya untuk meneliti apakah bahan itu mampu memberikan efek pemutih atau pencerah seperti itu ya. Nah, ini kita lihat bahwasannya eumelanin ini adalah melanin coklat dan melanin hitam. Sementara biomelanin ini adalah melanin kuning dan merah. Nah, ini adalah skin structure atau struktur dari kulit ya, di mana kulit itu ternyata walaupun kita lihatnya setipis itu, ternyata dia terdiri dari beberapa lapisan ya, di mana yang pertama adalah lapisan epidermis paling luar ya, yang terdiri dari stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basal ya. Dan kita lihat bahwasanya di stratum basal ini ada titik-titik. Titik-titik ini apa? Titik-titik ini adalah melanin ya. Melanin itu ada diproduksi di stratum basal, nanti dia akan lama-kelamaan keluar dan mendedar ke stratum corneum. Lalu kemudian di bawah lapisan epidermis ini ada dermis, di mana dermis ini ada blood vessel atau pembuluh darah, lalu kemudian sweat duct atau kelenjar keringat, lalu kemudian kelenjar sebaceous ya, sebaceous gland yang menghasilkan sebum ya. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar tentang anti jerawat, maka di sini biasanya yang kita bahas adalah kelenjar sebaceusnya ya, di mana kelenjar sebaceous itu tertutup oleh misalnya oleh polutan, oleh debu dan lain sebagainya sehingga sebumnya tidak bisa dikeluarkan ya. Lalu kemudian dia akan meradang ya karena ada bakteri-bakteri di dalamnya. Nah, peradangan itulah yang disebut dengan jerawat ya. Jadi itu. Jadi makanya kenapa kita harus cuci muka secara bekal atau membersihkan bekas make up dan lain sebagainya karena itu untuk mencegah penutupan pori-pori, terutama ya kelenjar sebaceous ya dari segala kotoran pada kulit. Lalu kemudian erector muscle ini adalah otot yang dapat memberikan gerakan pada wajah ya sehingga wajah kita bisa berekspresi. Lalu kemudian ada hair follicle ya, ada fat tissue di sini, ada connective tissue. Ini ya, skin structure-nya ada epidermis, ada dermis, ada jaringan subkutan ya, di mana udah ada pembagiannya masing-masing. Nah, epidermis ini merupakan bagian terpenting dari kosmetik karena kan pemakaian kosmetik itu yang diaplikasikan di epidermis ya. Terdiri dari lapisan tanduk atau stratum corneum, yaitu beberapa lapis sel yang gepeng, tidak memiliki inti, tidak berwarna, sangat sedikit mengandung air ya.
Lapisan jernih atau lapisan lucidum ya, stratum lucidum, lapisan tipis jernih mengandung eleidin ya, biasanya kita sebut dengan kulit ari ya, sangat jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan butir-butir atau stratum granulosum yaitu terbentuk dari sel-sel poligonal ya, berbutir kasar, intinya mengkerut. Lapisan Malpighi atau stratum spinosum yaitu memiliki sel kubus dan seperti berduri, intinya besar dan oval, sel berisi filamen kecil dan serabut protein. Lalu kemudian yang paling bawah adalah lapisan basal atau stratum germinativum atau bisa juga disebut stratum basal ya, terdapat sel melanosit yang tidak mengalami keratinisasi ya, hanya membentuk pigmen melanin ya. Jadi nanti yang mengalami keratinisasi itu biasanya lapisan paling luar ya, atau kita sebut dengan pengelupasan kulit atau cell turnover. Oke, itu ya. Nah, sementara dermis terdiri dari serabut kolagen dan elastin yang berada pada substansi koloid dari gelatin mukopolisakarida. Bebas lemak ya, terdapat adnexa kulit. Adnexa kulit itu apa aja, Bu? Seperti ya kelenjar kelingat, lalu kemudian kelenjar sebaceus, dan lain sebagainya. Itu adnexa kulit ya, rambut juga ya. Nah, ini adalah karakteristik lapisan kulit ya. Ada beberapa karakter epidermis, dermis, dan subkutan lapisannya ya ternyata berbeda-beda karakternya. Fungsi epidermis jelas untuk barier. Barier itu apa sih? Penghalang zat-zat asing masuk ke dalam tubuh. Jadi dia itu seperti pagar ya, pagarnya tubuh atau barier. Dermis ini penunjang ya. Subkutan itu fungsinya untuk isolator, pengabsorpsi dan pengabsorpsi goncangan ya. Lalu kemudian komponen pokoknya epidermis itu keratin, ya. Lalu kemudian dermis itu kolagen. Kolagen itu yang untuk pengenyal kulit, ya. Kulit kita menjadi kenyal itu karena adanya kolagen, ya. Makanya sekarang banyak sekali produk-produk kolagen, ya, yang dikonsumsi untuk mengenyalkan kulit. Lalu kemudian subkutan ini komponen utamanya adalah lemak, ya. Tebalnya kalau epidermis 0,16 sampai 0,8 mm, ya, sangat tipis. Lalu kemudian dermis sekitar 3 sampai 5 mm. Subkutan bervariasi. pH-nya pH 4,2 pada epidermis sampai 6,5, dermis 7,1 sampai 7,3, subkutan tidak mempunyai pH. Nah, kenapa sih kalau kita membuat membuat kosmetik itu harus disesuaikan pH-nya, yaitu biasanya rentang sekitar 4,5 sampai 5,5 ya, karena ini pH epidermis sekian ya, jadi tidak boleh membuat kosmetik yang lebih asam maupun lebih basah. Karena apa? Karena bisa mengiritasi kulit ya. Bu, ada yang bertanya kemarin ya, Bu, gimana kalau misalnya produk-produk vitamin C itu kan asam, Bu. Nah itu memang walaupun produknya asam, kita juga harus mempreparasinya dalam bentuk tidak asam ya, dalam rentang pH sekian ya, biar tadi sekali lagi tidak mengiritasi kulit. Kadar airnya epidermis sekitar 10 sampai 25%. Dermis sekitar 60 sampai 70%. Pembuluh darahnya di epidermis tidak ada, di dermis banyak ya. Jadi pembuluh darahnya, makanya kalau misalnya kita kulit epidermisnya itu dikelupas secara terus-menerus, maka pembuluh darahnya kelihatan ya. Orang-orang yang kulitnya tipis gitu kan pembuluh darahnya kelihatan ya, di misalnya yang paling bisa kita lihat adalah di muka. Lalu kemudian subkutan ini ada beberapa. Kelenjar epidermis tidak ada, kalau dermis, kelenjar keringat dan sebaceus ya. Subkutan juga tidak ada. Nah, ini adalah proses keratinisasi atau cell turnover ya, di mana sel-sel keratinosit pada lapisan basal ya, lapisan ini ya, itu akan memperbanyak diri, berdiferensiasi ya, terdedar menuju permukaan kulit ya. Jadi ini terdedar itu maksudnya ya menuju ke permukaan kulit lalu kemudian menjadi sel mati, kering dan pipih dalam stratum corneum. Jadi ini yang akan mengelupas. Jadi secara normal kulit manusia itu akan mengelupas 28 hari sekali. Ya kalau lihat prosesnya itu seperti ini ya. 14 hari, 14 hari. Nah, cuman biasanya ada produk-produk kecantikan yang dia mempercepat proses cell turnover. Kenapa demikian? Karena dia menghendaki kulit yang lebih bagus ya. Jadi kulit yang pada stratum corneum ini itu kan kasar ya, karena kan ya udah tua, kena polusi dan lain sebagainya ya. Nah ini yang mereka paksa untuk mengelupas, lalu kemudian padahal belum waktunya mengelupas, dia paksa untuk mengelupas, jadi pengelupasan selama 28 hari, dia paksa untuk 1 minggu sekali atau bahkan kurang dari itu untuk mengelupas,
akhirnya kulit yang di bawahnya ini yang terlihat tampak di luar dan lebih bagus ya, lebih mulus ya, karena kan tadi kulitnya masih sel-selnya masih sel-sel muda. Ya hanya saja ketika kulit yang belum matang ya, istilahnya belum matang atau belum waktunya mengelupas, belum waktunya sampai ke stratum corneum, ini dipaksa untuk terpapar, maka dia akan menyebabkan iritasi ya, sehingga tadi ketika kena panas sedikit kemerahan ya, karena tadi juga pembuluh darahnya kan lebih dekat ya, lebih nampak. Jadi ketika kena merah, ketika kena panas maka dia akan kemerahan, merona ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kalian tidak bermasalah dengan kulit ya jangan berusaha untuk mengelupaskan kulit ya. Biasanya pengelupasan kulit itu hanya untuk mereka-mereka yang berjerawat ya. Kalau yang normal, mending nggak usah menggunakan produk pengelupasan kulit ya. Biasanya kalau misalnya krim-krim gitu ya, kalian lihat, wah ini ada pengelupasan nggak? Nah kalau pengelupasan mending nggak usah ya. Jadi karena kulit akan mengelupas dengan sendirinya per 28 hari sekali. Jadi tanpa disadari, iya karena kan kita mandi, kita pakai facial foam, disitulah ada proses pengelupasan kulit ya. Jadi sebenarnya juga pakai scrub itu nggak perlu tiap hari pakai scrub ya, hanya di waktu-waktu tertentu aja ya. Jadi saya kurang mendukung untuk produk-produk pencuci muka yang menggunakan scrub ya. Karena tadi scrub itu kan fungsinya juga untuk pengelupasan kulit ya, secara fisikal ya, bukan mekanikal ya. Nah itu juga kurang bagus. Lalu kemudian struktur kimia kulit itu ada apa aja? Ya, ada protein 27%, lemak 2%, garam mineral 0,5%, air dan bahan-bahan larut air ya. Jadi paling banyak itu adalah air dan bahan-bahan larut air. Makanya kalau ingin kulit kita sehat dan lembab, banyak-banyaknya minum air putih ya. Jadi itu. Nah, ini adalah penetration pathway in the skin ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang sediaan kosmetika ya, maka kita akan mengharapkan sediaan itu menuju ke tempat tertentu di kulit ya kan. Misalnya kalau skincare diharapkan di kalau misalnya obat jerawat ya diharapkan di dermis ya. Lalu kemudian kalau misalnya apa namanya pemutih ya diharapkan di yang lebih itu ya di tempat stratum basal ya. Nah, hanya saja karena tadi ya fungsi kulit adalah barrier, maka dia tuh sangat tight atau sangat ketat. Tidak mudah untuk dilalui zat asing, benda asing ya. Sehingga kita sebagai formulator ya, sebagai farmasis ya, yang formulasi kosmetik itu baik kosmetik dekoratif atau skincare ya. Kalau penetrasi biasanya sih kita ngomongnya tentang skincare ya. Nah, itu tuh harus memikirkan bagaimana cara agar produk kita atau bahan aktif yang ada di dalam produk kita itu mampu masuk ke dalam lapisan kulit tertentu sehingga memberikan efek yang diharapkan ya. Jadi ini adalah yang perlu diperhatikan adalah the bulk stratum corneum ya. Jadi stratum corneum itu sangat tebal ya, bulky. Maksudnya bulky itu ya karena bertumpuk-tumpuk ya sangat tebal ya. The appendages and the bridge ya. Lalu kemudian skin penetration pathway, skin penetration enhancer ya, chemical and physical enhancement of penetration. Jadi ada yang namanya zat-zat enhancer atau zat peningkat permeasi kulit ya, peningkat penetrasi kulit. Jadi zat-zat yang semula tidak bisa masuk akhirnya bisa masuk karena ada penetration enhancer ya. Nanti kalian akan berbicara ini penetration enhancer-nya ini di pelajaran semi solid biasanya ya. Lalu kemudian effect of skin hydration and super saturation ya. Jadi skin atau kulit yang terhidrasi itu juga akan mempengaruhi proses penetrasi zat ke kulit ya. Nah ini the bulk of stratum corneum. Jadi stratum corneum itu sangat bulky ya atau sangat tebal gitu ya. Jadi susah. Walaupun kita ya Bu setipis ini kok nggak ada itunya. Tapi kan bagi zat asing atau zat aktif itu kan susah ya untuk masuk, apalagi kan nggak ada dorongan atau push yang dari luar gitu ya, atau tidak disuntikkan secara langsung ya. Jadi mereka memang akan masuk dengan
dengan sendirinya ke sini ya. Nah, masuknya ini dengan apa? Ini dengan skin penetration pathway. Ada beberapa pathway ya. Ada yang pertama adalah transseluler atau bisa juga interseluler ya. Jadi dia melalui membran sel ya, dia menembus membran sel. Jadi kita harus memformulasikan sediaan yang bisa menembus membran sel atau ya apa menembus selnya ya atau di sela-sela sel. Lalu kemudian ada juga sediaan yang bisa masuk ke ini kelenjar sebaceus ya, transapendagel ya. Transapendagel ada yang masuk ke dalam kelenjar sebaceus, ada yang ke kelenjar keringat. Nah, ini juga berbeda antara kelenjar sebaceus, kita tahu bahwa dia lebih berminyak daripada kelenjar keringat. Kalau kelenjar keringat kan lebih berair ya. Jadi untuk memformulasikan itu akan berbeda-beda. Kamu mau memformulasikan sediaan yang digunakan untuk melewati mana? Misalnya melewati kelenjar keringat ya gunakan yang zat-zat yang lebih banyak larut ke air daripada larut ke minyak. Sementara kalau misalnya kamu ingin menembus sel ya sel-sel atau transseluler ya kamu harus memformulasikan sediaan kosmetik yang bisa bagus larut lemak. Karena kan membran sel ini kan sebagian besar emang lapisannya adalah lapisan lemak ya. Kita sudah belajar di mikrobiologi ya. Lalu kemudian istilah dalam penetrasi ya ada adsorpsi, ada absorpsi, ada resorpsi. Adsorpsi adalah deposit bahan dengan atau tanpa pengikatan kimiawi di permukaan kulit dan adneksanya. Absorpsi adalah penetrasi bahan-bahan ke dalam lapisan yang berbeda dari kulit. Resorpsi adalah pengambilan bahan oleh jaringan pembuluh limfe setelah melalui difusi. Faktor yang mempengaruhi penetrasi ini apa? Kelembapan kulit ya. Kelembapan, keadaan kulit, ada luka atau tidak, kulitnya kering atau lembab ya, ada tidaknya rambut ya, rambutnya tebal atau rambutnya tipis. Rambut itu maksudnya bulu pun termasuk rambut ya. Kita kan sering menyebut ini tuh bulu, padahal ini tuh rambut ya, rambut yang ada di kulit kita ya. Kalau bulu itu bulu ayam ya. Jadi jangan sampai rancu ya. Misalnya kalau rambut itu kalian mikirnya kulit kepala aja, enggak. Jadi seluruh tubuh ini kan ada rambut ya, ada ya kalau kita menyebutnya bulu-bulu halus ya. Ya, kalau istilah bulu itu untuk unggas ya. Jadi kalau kita tuh rambut halus ya. Nah, ini ketika dia rambutnya banyak atau biasanya kan ada orang yang rambutnya tebal ya, rambut kulitnya tebal, nah itu kan juga akan mempengaruhi penetrasi. Ada usia dan jenis kelamin. Karena kalau misalnya tua biasanya kulitnya itu kurang air ya kan, jadi kulitnya itu kering gitu kan. Jenis kelamin biasanya lelaki lebih tebal daripada wanita ya. Itu juga mempengaruhi proses penetrasi. Kecepatan metabolisme pada kulit. Nah, ini juga di kulit itu juga ada metabolisme ya. Tuh. Faktor yang berpengaruh pada bahan yang dikenakan pada kulit ada besar kecilnya bahan ya. Tadi kita lihat bahwasanya stratum corneum itu very tight atau sangat ketat ya sehingga it's not that easy way to penetrate untuk bahan-bahan yang gede ukurannya ya. Makanya kita sekarang sedang gencar-gencarnya memformulasikan sediaan di ukuran nano ya atau nanopartikel ya, di mana ukuran nano itu adalah 1/1000-nya dari mikro. Mikro 1/1000-nya dari milimeter. Jadi dia nano itu ukurannya 1/1 juta dari milimeter. Untuk apa fungsinya? Yaitu tadi untuk melewati stratum corneum yang atau epidermis yang sangat bulky atau sangat ketat ya. Jadi itu. Lalu kemudian kelarutan bahan dalam lemak dan maupun air tadi yang sudah saya jelaskan ini hubungannya dengan penetration pathway. Lalu kemudian basis lemak atau garam ini juga sama ya. Tingkat keasaman atau pH bahan ini juga akan berpengaruh ya. Lalu kemudian kecepatan pemberian bahan pada kulit ya. Dia maksudnya kecepatan itu ya. Jadi sediaan seperti gel, salep, krim itu ada fungsinya masing-masing ya. Kenapa sih kok sediaan itu haruskan diformulasikan secara salep ya? Karena dia menginginkan dia melekat lama di kulit. Kenapa sih kok gel? Karena dia tidak menginginkan melekat lama di kulit ya. Gitu. Kenapa krim? Nah, itu tuh ada maksudnya. Itu adalah kecepatan pemberian bahan pada kulit. Oke, sekian perkuliahan pada hari ini ya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.